Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Hari ini kita bakal membedah sebuah konsep ekosistem digital yang super menarik bernama Storelight.pro. Kita nggak cuma bakal ngelihat cara kerjanya di permukaan aja, tapi kita bakal bongkar habis arsitekturnya. Kita mau cari tahu, apa sih sebenarnya tujuan akhir dari platform ini di tengah riuhnya dunia digital kita sekarang? Nah, pertanyaan paling mendasar yang pasti muncul di kepala kita adalah, sebenarnya apa sih fungsi utama platform ini? Dan yang lebih penting lagi, kenapa para pelaku kreatif digital, pembuat konten, dan brand manager harus banget peduli sama platform yang satu ini? Mari kita telusuri bareng-bareng. Oke, kita masuk ke bagian pertama, ekosistem digital store Light.pro yang fokus menyatukan dua dunia. Kalau kita baca dari sumbernya, definisi inti mereka itu spesifik banget. Storelight.pro menyebut dirinya sebagai platform digital berbasis jaringan. Ingat ya, garis bawahi kata jaringan di sini. Ini artinya ini bukan sekedar software pasif yang cuma nunggu kita klik. Platform ini adalah sebuah struktur hidup. Motor penggeraknya, ya koneksi antar penggunanya itu sendiri. Bayangkan jaringan ini sebagai sebuah jembatan penghubung yang luar biasa. Di satu sisi jembatan, kita punya pelaku usaha dan brand yang pastinya lagi sibuk cari cara buat ningkatin penjualan dan ekspansi. Di seberangnya, ada konten kreator yang lagi gencar-gencarnya berburu followers atau audiens baru. Nah, platform ini naruh posisinya persis di tengah-tengah jembatan itu. Mereka menjembatani ruang kosong antara bisnis yang mau jualan dan kreator yang mau bertumbuh, semuanya di dalam satu ekosistem yang terpadu. Lanjut ke bagian 2, fokus bisnis, penjualan digital, yang ibaratnya adalah mesin distribusi platform ini. Gini, fokus operasi utama mereka itu bukan buat jualan barang-barang fisik ya, sepatu atau baju ya, melainkan mereka fokus pada penjualan produk dan layanan digital. Dan cara mereka jualannya? Tentu saja, lewat sistem jaringan terintegrasi tadi, mereka menggerakkan jaringan pengguna yang udah ada buat mendistribusikan aset-aset digital ini secara langsung dan pastinya super efisien. Sistem distribusi yang mereka bangun ini berani ngejanjiin 3 hasil yang jelas. Pertama, jangkauan yang lebih luas, jauh melampaui cara promosi konvensional. Kedua, terukur. Ini penting banget buat brand, karena setiap angka konversi tercatat dengan rapi di dalam ekosistem digital. Dan ketiga, berkelanjutan, yang artinya sistem ini dirancang buat nyiptain siklus penjualan jangka panjang untuk sebuah brand, bukan cuma numpang lewat aja. Sekarang, kita masuk ke bagian 3, pengembangan media sosial, alias mesin pertumbuhannya. Jujur, disinilah letak keunikan yang bikin saya paling takjub. Secara tertulis, platform ini dirancang untuk memfasilitasi para kreator dan pengguna untuk saling mengembangkan akun media sosial. Coba pikir deh, biasanya kan kalau kita mau naikin engagement sosial media, ya mainnya di dalam aplikasi sosial media itu sendiri kan? Tapi di sini, mesin penumbuh followers itu dipasang berdampingan sama mesin penjualan. Keren banget! Proses pertumbuhannya juga beradaptasi mulus dengan rutinitas harian penggunanya. Ada 3 fase utama di sini. Dimulai dengan aktivitas promosi, lalu berlanjut ke tahap membangun interaksi, dan ujungnya adalah eksekusi kampanye digital. Dengan ngumpulin 3 aktivitas ini di satu wadah yang sama, penggunanya tanpa sadar lagi saling bantu nge-push algoritma satu sama lain, saling menguntungkan. Lanjut ke bagian 4, model bisnis dan fitur, atau bagaimana struktur akses ini dibangun. Nah, pertanyaan pamungkasnya, dari mana mereka dapat uang untuk muterin semua ekosistem ini? Sangat logis. Mereka membagi akses ekosistemnya jadi 2 jalur. Di jalur gratis, pengguna bisa nikmatin fitur-fitur dasar yang memastikan komunitas ini bisa terus tumbuh tanpa hambatan di awal. Tapi, kalau kalian butuh dorongan ekstra, ada jalur berbayar. Di sini, pengguna bisa ngeluarin modal buat ikutan promosi, masang iklan, atau pakai layanan premium. Intinya, kalau mau ngegas lebih agresif di dalam jaringan, ini jalurnya. Kita udah sama-sama lihat bagaimana platform ini memadukan jaringan digital dari hulu ke hilir. Pertanyaan kritis buat kalian renungkan sekarang adalah, bagaimana ekosistem ganda yang ngawinin mesin penjualan langsung dengan mesin pertumbuhan media sosial ini bakal mengubah strategi digital kalian sendiri? Ingat, ini bukan sekedar nambah alat baru di kotak perkakas kalian, tapi ini soal cara baru buat bermain di ranah digital. Silakan dipikir-pikir, teruslah bereksplorasi, dan sampai jumpa di sesi bedah materi kita selanjutnya.